Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan program studi manajemen. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Jumedi Yusuf, SEMM. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Unjuk Melisa Putri, NIM 2019-0208024, Ningrum Indiantari dengan NIM 2019-0208001, Elisa Kotrunada dengan NIM 2019-0208050, dan Adia Rahma Agusti dengan NIM 2019-0208065. Nah, materi yang dibahas adalah mengenai studi kelayakan bisnis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada perspektif kelayakan bisnis. Studi kelayakan juga sering disebut dengan feasibility study, yang merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan atau menolaknya. Dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, setidaknya ada pedoman atau arahan untuk usaha atau proyek yang akan dijalankan oleh calon pengusaha. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan identifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha untuk mendapatkan keuntungan maupun sosial, dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian, dengan output berupa keputusan penentuan layak atau tidaknya suatu usaha tersebut dijalankan. Kemudian ada tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah perspektif kelayakan bisnis. Studi kelayakan atau yang sering disebut juga dengan feasibility study merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan atau menolaknya. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, setidaknya ada pedoman dan arahan usaha atau proyek yang dijalankan oleh calon pengusaha. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan identifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha untuk mencapai keuntungan maupun sosial dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Dengan output berupa keputusan penentuan layak atau tidaknya suatu usaha tersebut dijalankan. Kemudian ada tahapan studi kelayakan. Menurut Sulianto pada tahun 2010, dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan studi yang harus dikerjakan. Tahapan-tahapan yang dikerjakan ini bersifat umum. Antara lain, yang pertama adalah penemuan ide. Kemudian yang kedua ada tahapan penelitian, di mana setelah ide ditemukan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah olah data dan informasi. Kemudian ada tahap evaluasi. Kemudian ada tahap pengurutan, di mana tahap pengurutan ini juga merupakan pengambilan keputusan sebuah usaha layak atau tidaknya dijalankan. Jika tidak layak, maka sebaiknya tidak dilakukan, dan jika layak, maka masuk ke dalam tahap yang selanjutnya, yaitu tahap rencana pelaksanaan. Setelah tahap rencana dibuat, maka hal yang terakhir adalah melaksanakan dan juga menjalankan usaha. Yang selanjutnya ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada investor, di mana laporan dari hasil studi kelayakan bisnis ini bisa digunakan sebagai pencarian sumber dana dari penanaman modal investor. Kemudian ada kreditur, yang juga bertujuan sebagai sumber dana dari pihak bank. Kemudian ada pihak manajemen, di mana laporan studi kelayakan bisnis merupakan suatu upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek. Kemudian ada pemerintah, yaitu untuk mendapatkan sebuah bantuan. Yang kedua ada aspek-aspek studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis dibagi menjadi dua aspek, yaitu adalah aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Aspek non-keuangan terdiri dari aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, dan juga aspek manajemen. Di mana dari semua aspek ini ditentukan layak atau tidaknya sebuah usaha. Jika layak maka dilaksanakan, dan jika tidak layak maka tidak dilaksanakan. Oke teman-teman, untuk poin selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri ya.
Ningrum Indriantari dengan NIM 2019-0208-001. Nah, yang saya sampaikan ini berkaitan dengan poin aspek hukum tentunya ya, karena aspek hukum ini itu sangat penting ya. Jadi aspek hukum ini merupakan aspek yang memang pertama kali harus dikaji ya. Mengapa demikian? Karena jika berdasarkan analisis aspek hukum sebuah ide bisnis itu dikatakan tidak layak, tentunya untuk proses analisis selanjutnya itu ya tidak perlu dilakukan. Nah, untuk tujuannya sendiri yang pertama itu untuk menganalisis mengenai kelegalitasan sebuah usaha yang akan dijalankan. Apakah usaha itu sudah legal atau resmi? Belum. Nah, kedua ini untuk menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang tentunya akan dilaksanakan ya. Jadi apakah bisnis itu berbentuk badan hukumnya PT, kemudian apakah itu berbentuknya CV, firma, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga ini juga untuk menganalisis kemampuan bisnis yang akan dijalankan atau diusulkan itu dalam memenuhi persyaratan perizinan. Jadi dokumen-dokumennya itu sudah tepat atau sesuai belum tentang dokumen perizinannya. Nah, yang terakhir ini atau yang keempat itu untuk menganalisis jaminan-jaminan yang disediakan jika bisnis itu akan dibiayai dengan pinjaman. Jadi ketika bisnisnya itu dengan modal atau biaya pinjaman, kira-kira itu jaminan apa saja sih yang bisa disediakan. Nah, selanjutnya poinnya itu berkaitan dengan jenis badan usaha ya, yang mana bentuk badan usaha yang dipilih tentunya itu ya tergantung daripada modal yang nantinya itu dibutuhkan dan juga jumlah kepemilikannya ya, itu mau berapa orang, apakah 1 orang, 2 orang, atau kumpulan dari beberapa sekutu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pemilihan usahanya pun juga didasarkan oleh beberapa pertimbangan ya. Nah, pertimbangannya itu apa saja sih? Yang pertama itu mengenai besarnya modal ya, besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnisnya. Apakah modalnya itu mau modal kecil ataupun modal menengah ataupun modal yang istilahnya besar sekalian ya. Nah, kedua ini juga diukur dari tingkat kemampuan dan tanggung jawab tentang hukumnya serta keuangan ya. Jadi seberapa sih tingkat kemampuannya ataupun tanggung jawabnya untuk berkaitan juga dengan keuangan ya. Nah, yang ketiga ini juga didasarkan atas bidang industri yang dijalankan. Apakah industri ini bersifat atau industrinya itu tentang makanan kuliner ya, ataupun di bidang jasa atau pelayanan, nah ataupun juga di bidang lain-lain sebagainya ya. Nah, yang terakhir ini itu berkaitan atau didasarkan atas persyaratan perundang-undangan yang berlaku, yang mana ketika sebuah bisnis itu dijalankan itu memang harus mempunyai badan hukum ya, yang tadi yang pertama, poin pertama saya jelaskan, karena memang sebagai persyaratan perundang-undangan juga yang berlaku ya, jadi memang harus wajib ya. Nah, poin selanjutnya ini tentang jenis badan usaha. Yang pertama itu tentang perusahaan perseorangan ya, yang mana perusahaan perseorangan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama itu dimiliki oleh perseorangan, baik itu individu maupun keluarga ya. Nah, kedua ini pengelolaan yang memang cukup sederhana ya. Nah, ketiga ini juga modalnya tentu tidak besar karena memang terdiri hanya 1 orang pemilik ya. Nah, yang keempat ini kelangsungan usaha juga bergantung pada pemiliknya, bagaimana pemiliknya nantinya akan mempertahankan ya. Nah, yang kelima untuk nilai penjualan ataupun nilai tambah yang diciptakan itu juga relatif kecil ya. Nah, selain ciri-ciri juga memiliki kelebihan, yang mana pertama itu bebas bergerak ya. Jadi bebas bergerak bagaimana saja. Nah, kedua ini juga pemilik itu menerima seluruh keuntungan
keuntungan ya, karena memang pemiliknya itu cuma satu. Nah, yang ketiga ini pajaknya pun juga relatif rendah ya, karena perusahaannya pun kecil. Jadi semakin perusahaannya itu besar, tentunya pajaknya pun juga akan menyesuaikan ya untuk besarannya. Nah, yang keempat ini rahasia perusahaan tentunya itu akan terjamin ya. Nah, yang kelima juga organisasinya itu mudah dan juga sederhana ya tentunya, karena memang satu pemilik ya. Nah, yang keenam ini peraturannya juga cenderung lebih minim ya, tidak banyak. Nah, kemudian yang ketujuh juga keputusan yang dilakukan cepat diambil ya. Terus yang kedelapan mudahnya dalam memperoleh kredit ataupun pinjaman ya. Nah, kekurangannya yang pertama itu tanggung jawabnya tidak terbatas ya, jadi banyak, satu pemilik itu bertanggung jawab banyak ya. Nah, yang kedua juga terbatasnya dalam ekspansi perusahaan. Nah, yang ketiga juga kelangsungan dalam perusahaan itu juga tidak terjamin ya. Kemudian yang keempat sumber keuangannya juga terbatas. Nah, kelima ini juga sulitnya dalam manajemen karena SDM yang memang tidak banyak ya. Nah, keenam juga kurangnya kesempatan pada karyawan ya. Nah, ini mengenai firma ya. Kalau tadi perusahaan perseorangan sudah memiliki ciri-ciri, firma pun juga demikian. Nah, yang pertama itu memang cirinya itu bisa digunakan dengan skala besar ataupun kecil ya. Nah, kedua ini dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang pada satu lokasi ataupun perusahaan besar yang mempunyai cabang di beberapa lokasi ya. Nah, ketiga ini masing-masing sekutu itu memang jadi agen ataupun wakil untuk tujuan usahanya ya. Nah, keempat ini perbubaran atau pembubarannya maksudnya itu tercipta jika salah satu salah satu sekutu itu mengundurkan diri ataupun juga istilahnya meninggal ya. Nah, yang kelima ini memang tanggung jawab sekutu itu tidak terbatas ya. Nah, hal ini tergantung daripada jumlah investasi. Nah, kemudian yang keenam, harta benda investasinya itu tidak lagi dimiliki secara terpisah ya. Nah, ketujuh ini juga masing-masing sekutu berhak memperoleh laba ya ataupun dividen ya. Nah, kemudian kelebihannya itu yang pertama prosedur pendirian yang memang relatif cukup mudah ya. Nah, kemudian kedua ini juga keputusan diambil tentunya itu secara bersama karena memang bukan dimiliki oleh seseorang atau perseorangan ya. Nah, yang ketiga ini status hukum yang memang jelas tentunya ya. Nah, keempat ini juga ada pembagian kerja antar masing-masing anggota ya. Nah, kekurangannya pun juga yang pertama itu tanggung jawab itu tidak terbatas, terutama itu atas hutang-hutang yang dimiliki perusahaan ya. Nah, kedua ini juga kontinuitas atau keberlangsungan perusahaan itu kurang terjamin ya, karena memang tergantung dari keluarannya anggota maksudnya. Nah, ketiga ini juga kurang kecakapan anggota timbul nantinya itu akan menimbulkan sebuah kerugian yang mana akibatnya anggota lain yang akan menanggung ya. Nah, yang keempat ini juga istilahnya rawan terhadap konflik internal ya, yang mana konflik di dalam perusahaan itu sendiri antar sesama karyawan ya. Nah, berikutnya ini CV ya atau persekutuan komaniter ya. Nah, perseroan ini memang dibentuk itu antara satu ataupun beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhannya ya. Dan daripada di sini itu satu pihak itu ataupun satu orang ataupun juga lebih itu sebagai istilahnya pelepas uang daripada pihak lain ya. Nah, ketentuan dari pendirian CV ini yang pertama adalah para pendiri ataupun pengurusnya itu adalah warga negara Indonesia yang minimal itu berjumlah 2 orang ya. Nah, kedua ini memang pengurus ataupun pendirinya itu terdiri dari satu ataupun lebih dari direktur, kemudian terdiri juga dari satu ataupun lebih sebagai persero komaniter ya. Nah, yang ketiga ini memang berkedudukan di salah satu kota ataupun wilayah di Republik Indonesia maksudnya. Nah, kemudian yang keempat ini memang mempunyai tempat usaha sebagai kantor di lingkungan istilahnya komersial ya, misal mempunyai gedung perkantorannya sendiri gitu. Nah, yang kelima ini memang mempunyai maksud dan tujuan yang tentunya itu tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku ya.
berikutnya itu PT ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 1 ini, perseroan terbatas yang selanjutnya itu disebut PT ini merupakan bentuk daripada badan hukum yang merupakan persekutuan modal, kemudian didirikan berdasarkan perjanjian juga, lalu melakukan kegiatan usaha itu dengan modal dasar yang memang seluruhnya itu terbagi dalam saham ya, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya itu bagaimana ya. Nah, dalam website Lawindo tahun 2016 ini memang ada komponen dasar dalam perseroan untuk pembentukannya ya. Yang pertama itu ada nama pendiri PT-nya itu siapa. Nah, kedua itu ada nama PT-nya, misal kayak namanya PT Gudang Garam Internasional, PT Maju Mundur dan sebagainya gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada tempat dan kedudukan PT-nya itu di mana. Nah, kemudian yang keempat itu juga ada waktu pendirian PT itu waktunya berapa lama sih jangkanya gitu. Nah, kelima itu juga modal PT ini memang terdiri dari beberapa pembagian ya. Pertama ada modal dasar, kemudian modal yang ditempatkan, serta modal yang di store ya. Nah, keenam ini juga ada jumlah mengenai saham dan nama pemegang sahamnya itu siapa aja begitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh juga ada nama jabatan dan juga jumlah anggota direksi dan komisaris. Kemudian ada penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraannya itu bakal bagaimana ya. Nah, yang kedelapan juga ada rapat umum pemegang saham ya. Nah, yang kesembilan ini juga ada pengangkatan ataupun pergantian dan pembentukan daripada anggota direksi dan juga dewan komisaris ya. Dan ke-10 ini adanya tata cara dalam istilahnya itu penggunaan laba dan juga pembagian atau pembiayaan mengenai dividen ya. Nah, terakhir ini itu ada aspek lingkungan. Kalau dari tadi kita sudah berbicara mengenai aspek hukum, sekarang tinggal aspek lingkungan ya. Lingkungan ini memang terbagi menjadi 3 ya maksudnya. Ada lingkungan operasional, ada lingkungan industri, dan lingkungan jauh ya. Nah, memasuki yang pertama dulu ya, lingkungan operasional ini memang merupakan lingkungan yang paling dekat dengan kita ketika nantinya kita menjalankan sebuah bisnis ya. Analisisnya itu apa saja? Nah, itu ada analisis mengenai pesaingnya, kemudian ada analisis mengenai klien, kemudian ada juga analisis mengenai kreditor serta pegawainya ya. Nah, yang kedua ini ada lingkungan industri ya. Nah, lingkungan industri ini memang merupakan faktor persaingannya itu meliputi pertama ada antar pesaing yang ada ya tentunya, kemudian yang kedua ada daya tawar antar pembeli, kemudian daya tawar dengan pemasoknya juga, serta persepsi masing-masing pembeli ya. Nah, kemudian juga adanya hambatan dalam memasuki dunia industrinya ya. Nah, ketiga ini ada lingkungan jauh ya. Lingkungan jauh ini memang faktor yang bersumber dari luar daripada lingkungan operasional ya. Dan ini merupakan biasanya itu dimanfaatkan sebagai strategi dalam peluang ataupun meminimalkan sebuah hambatan ya. Nah, lingkungan jauh ini terdiri dari ada ekonomi, kemudian sosial budaya, teknologi, serta lingkungan ekologinya ya. Nah, itu dia yang tadi saya sampaikan, nanti akan selanjutnya diteruskan oleh teman saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Kodronada. NIM saya 2019-0208-050. Di sini saya akan menyampaikan materi atau mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan. Langsung saja ke materi yang pertama, itu ada aspek teknis. Menurut Sulianto 2010, beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan aspek teknis dan teknologi ialah penentuan lokasi bisnis, tata letak bisnis, pemilihan peralatan dan teknologi. Lalu di sini juga lokasi bisnis adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan, memiliki pengaruh yang besar terhadap biaya operasional atau investasi. Tata letak pelatihan merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan fasilitas. Pelatihan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan motivasi, pemilihan peralatan dan teknologi. Pelatihan merupakan hal yang penting karena kesalahan dalam pemilihan peralatan dan teknologi yang digunakan akan menimbulkan kerugian. Slide selanjutnya di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk.
Pasar nyata maksudnya adalah himpunan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa tertentu. Sedangkan pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Selanjutnya, pasar juga dapat diartikan pula sebagai mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa adalah yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan, yang ketiga, pendapatan, yang keempat, selera, yang kelima, jumlah penduduk atau demografi, yang keenam, faktor khusus atau akses, yang ketujuh, budaya. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa adalah yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain yang memiliki hubungan, yang ketiga teknologi, yang keempat harga input atau ongkos produksi. Lalu, adapun struktur pasar yang ada bisa dikelompokkan ke dalam. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat ada pasar monopoli. Selanjutnya di sini ada segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar itu artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Variabel utama untuk melakukan segmentasi menurut Philip Kotler antara lain, yang pertama itu segmentasi berdasarkan geografis seperti bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Yang kedua ada segmentasi berdasarkan demografis seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan ras. Yang ketiga ada segmentasi berdasarkan psikografis seperti kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Dan yang keempat ada segmentasi berdasarkan perilaku seperti pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap terhadap suatu produk. Yang kedua, pasar sasaran secara umum pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar meliputi evaluasi segmen pasar dan memilih segmen. Yang ketiga ada menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Tujuan penetapan posisi pasar atau market positioning adalah untuk membangun dan mengomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penentuan logo dan moto, yang kedua menciptakan sebuah merek, yang ketiga menciptakan kemasan, dan yang keempat ada keputusan label. Selanjutnya yang kedua itu strategi harga. Ada beberapa strategi harga yang sering diterapkan oleh sebuah perusahaan yaitu skimming pricing, penetration pricing, status quo pricing, dan discount pricing. Yang ketiga ada strategi lokasi dan distribusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, dekat dengan kawasan industri. Yang kedua, dekat dengan lokasi perkantoran. Yang ketiga, dekat dengan lokasi pasar. Yang keempat, dekat dengan pusat pemerintahan. Yang kelima juga dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. Yang keenam, mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi tersebut. Yang terakhir juga ada sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. Yang keempat ada strategi promosi. Paling tidak ada 4 macam sarana promosi yang digunakan oleh setiap perusahaan dalam mempromosikan, yaitu
dengan cara periklanan, yang kedua promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Selanjutnya di sini ada aspek manajemen. Menurut Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada aspek manajemen. Menurut Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen dan organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Karena usaha yang akan dirintis itu mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Lalu proses-proses manajemen sendiri itu juga terdapat kaidah-kaidah agar suatu usaha bisa berjalan dengan mudah, dan kaidah-kaidah atau aturan itu sendiri bisa tergambar jelas melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat itu ada pengawasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adia Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adia Rahma Agusti dengan NIM 2019-0208-065. Ya, di sini selanjutnya yaitu organisasi secara statis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang. Sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah satu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas dan tersusun. Kontrol organisasi adalah proses sistematisasi dalam mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan pengharapan yang telah dibangun dengan rencana, target, dan standar kinerja. Ada beberapa pendekatan pengukuran kinerja organisasi yang sering digunakan oleh pengusaha bisnis, yaitu balance scorecard, model kontrol umpan balik, kontrol keuangan, total quality management, EVA, MVE, ABC, dan GCG. Yang selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Manajemen sumber daya meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja SDM, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam konsep manajemen SDM, terdapat hal yang berkaitan erat seperti adanya kebijaksanaan, prosedur, dan juga praktik dalam mengatur orang lain demi tercapainya tujuan. Dalam manajemen SDM juga diterapkan fungsi-fungsi manajemen seperti yang pertama perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga pengarahan dan pengawasan, yang keempat pengadaan, yang kelima kompensasi, yang keenam pengembangan, yang ketujuh integrasi, yang kedelapan pemeliharaan, yang kesembilan pemutusan hubungan kerja. Aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek keuangan ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Aspek keuangan meliputi yang pertama sumber-sumber dana yang akan diperoleh, yang kedua kebutuhan biaya investasi, yang ketiga estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima kriteria penilaian investasi. Yang keenam rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sumber dana. Yang termasuk sumber dana ada modal pribadi dan modal asing. Modal asing yaitu yang pertama pinjaman dari dunia perbankan, yang kedua pinjaman dari lembaga keuangan seperti modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu pinjaman dari perusahaan non-bank.
Selanjutnya yaitu modal pribadi. Yang termasuk modal pribadi yaitu yang pertama setoran dari pemegang saham, yang kedua dari cadangan laba, yang ketiga dari laba yang belum dibagi. Biaya kebutuhan investasi. Yang pertama ada biaya pra-investasi, yaitu biaya pembuatan studi, biaya pengurusan izin-izin. Yang kedua ada biaya pembelian aktiva tetap, yaitu aktiva tetap berwujud seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, aktiva berwujud dan aktiva berwujud lainnya. Aktiva tetap tidak berwujud seperti goodwill, hak cipta, lisensi. Yang ketiga yaitu ada biaya operasional, yaitu upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, biaya pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada arus kas atau cash flow. Jenis-jenis arus kas yang berkaitan dengan suatu usaha yaitu yang pertama initial cash flow atau kas awal. Yang kedua ada operational cash flow atau kas yang diterima dan dikeluarkan pada saat operasi usaha. Yang ketiga ada terminal cash flow atau kas yang diterima pada saat usaha berakhir. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode. Rincian pengeluaran dan penerimaan kas di dalam laporan arus kas dapat dibedakan menjadi 3 aktivitas, antara lain yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pembiayaan. Kriteria penilaian investasi. Kriteria penilaian investasi dapat digunakan sebagai penentu kelayakan usaha, yaitu yang pertama ada payback period atau PP, yang kedua ada average rate of return atau ARR, yang ketiga ada net present value atau NPV, yang keempat ada internal rate of return ada IRR, yang kelima ada profitability index atau PI, yang keenam ada break even point atau BEP, yang ketujuh serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Sekiranya cukup sekian presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.